Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dari kelas 74 Akuntansi Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkebunan di Indonesia. Sejarah perkebunan Indonesia. Yang pertama yaitu periode penjajahan Belanda. Sistem kebun Indonesia pada mulanya merupakan sistem usaha pertanian tradisional yang telah ada sebelum masuknya VOC pada tahun 1600. Pada masa tersebut, sistem usaha kebun rakyat menjadi sumber eksploitasi komoditi perdagangan untuk pasar Eropa. Sistem penjarahan paksa yang dipakai VOC untuk mengeksploitasi komoditi ekspor tersebut bahkan diteruskan sampai awal abad ke-19. Sekalipun pemerintah jajahan telah berganti dari VOC ke tangan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1800-an, proses perubahan sistem usaha kebun ke perusahaan perkebunan Indonesia pada saat itu merupakan perubahan teknologi dan organisasi proses produksi yang berkaitan erat dengan perubahan kebijaksanaan politik kolonial dan sistem kapitalisme kolonial yang menjadi latar belakangnya. Secara umum, pertumbuhan sistem perkebunan pada masa kolonial mengalami dua fase perkembangan, yaitu perkebunan negara yang kemudian beralih ke industri perkebunan swasta. Sistem tanam paksa merupakan bentuk perwujudan industri perkebunan negara yang merupakan kelanjutan dari politik eksploitasi dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui pemerintah feodal setempat. Maka tindakan eksploitasi pemerintah kolonial dilakukan secara langsung menggunakan sistem perkebunan negara. Pelaksanaan sistem eksploitasi baru ini dilaksanakan dengan alat birokrasi pemerintah yang berfungsi langsung sebagai pelaksana dalam proses mobilisasi sumber daya perekonomian agraris tanah jajahan, yaitu penguasaan terhadap tanah dan tenaga kerja. Perubahan kebijakan politik kolonial pada tahun 1870-an terjadi setelah beralihnya kebijaksanaan politik konservatif menjadi kebijaksanaan politik liberal, yaitu dengan dikeluarkannya Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria. Aplikasinya politik eksploitasi yang semula dikelola oleh perusahaan negara diganti dengan perusahaan swasta. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya gelombang pembukaan industri perkebunan yang dilakukan oleh para pengusaha Eropa di tanah jajahan. Perkebunan rakyat atau pribumi juga berkembang dengan pesat pada tahun 1894 sampai 1939. Pada masa itu, nilai hasil produksinya berlipat 10 kali. Sedangkan perkebunan barat hanya berlipat 2 kali. Sepanjang perkembangan perkebunan pada abad ke-20, keikutsertaan rakyat dalam pengusahaan perkebunan mulai tampak. Bahkan di beberapa daerah ada kecenderungan bahwa rakyat semakin mementingkan komoditas perkebunan. Yang kedua yaitu periode pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, ekonomi perkebunan dapat dikatakan terhenti karena terjadi penurunan produksi perkebunan yang drastis. Hal ini disebabkan kebijaksanaan pemerintah Jepang dalam meningkatkan produksi pangan untuk kepentingan ekonomi perang, dengan melakukan pembongkaran tanaman perkebunan dan menggantikannya dengan tanaman pangan. Awalnya pembongkaran tanah perkebunan dilakukan pada lahan yang paling mudah diubah menjadi lahan tanaman pangan, yaitu perkebunan tembakau seperti tebu. Namun perambahan kebun akhirnya meluas ke undernaming tanaman keras. Kerusakan yang paling parah terjadi pada tanaman teh, dengan kehilangan tidak kurang dari 1/3 lahannya. Kehilangan karet sebanyak 12% dari luas lahan semula, dan kehilangan kelapa sawit sebanyak 16% dari luas lahan semula. Pendudukan Jepang telah menggoreskan tinta hitam pada lembaran sejarah perkebunan di Indonesia. Keadaan tersebut menjadi semakin parah karena periode konsolidasi pemerintah Republik Indonesia telah terusirnya Jepang. Tanah-tanah perkebunan diokupasi pada penduduk setempat dan menggantinya dengan tanaman pangan. Yang ketiga yaitu masa pemulihan perkebunan.
Berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak momentum perkembangan perjuangan bangsa. Penyelenggaraan berdirinya pemerintah pada waktu itu masih melakukan konsolidasi terhadap masalah teritorial dan ancaman dari luar negeri. Selama periode 1945 sampai 1949, tidak ada kestabilan politik baik di pusat maupun di daerah. Krisis kabinet di pusat yang terjadi terus-menerus dan timbulnya gerakan separatis anti-pusat di daerah menyebabkan pembangunan dan perkembangan ekonomi menjadi terkendala dan merosot. Pada tahun 1952, 98% dari perkebunan karet, 88% dari perkebunan kelapa sawit, dan 80% dari perkebunan serat telah beroperasi kembali. Usaha pemulihan perkebunan ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu besarnya kerusakan yang diderita oleh suatu perkebunan terutama modal dan alat-alat pengolahannya, jumlah modal yang diperlukan untuk mengoperasikan jika kerusakan dinilai sangat berat, luas lahan perkebunan yang telah dipergunakan oleh penduduk setempat untuk menanam tanaman pangan, jumlah ganti rugi yang dituntut oleh badan atau organisasi yang menyelenggarakan pengelolaan, efektivitas pencuri atau perampok lokal yang dapat mengganggu penyelenggaraan perkebunan, luas lahan yang diduduki oleh rakyat secara liar. Yang keempat yaitu periode nasionalisasi perusahaan swasta Belanda dan pemerintahan Orde Baru. Nasionalisasi perusahaan perkebunan milik swasta Belanda dipicu oleh tuntutan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda tentang kedaulatan rakyat Irian Barat. Sejak gagalnya pemerintah Indonesia di Irian Barat dalam pemungutan suara di PBB pada tanggal 29 November 1957, timbulnya gelombang pemogokan buruh yang bekerja di perusahaan perkebunan Belanda. Pemogokan ini segera disusul dengan tindakan pengembalian perusahaan dan perkebunan Belanda oleh para buruh. Pola pengembangan yang telah dilaksanakan atau ditetapkan pemerintah sejak Orde Baru antara lain yaitu SEAK tahun 1967, pengusahaan perkebunan kelapa sawit dikelola oleh dua kelompok perusahaan, yaitu Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) atau Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN). Pola perkebunan inti rakyat atau PIR dalam bentuk NIS atau PIR-BUN. Pada tahun 1977 atau 1978, PIR lokal, PIR khusus, dan PIR perbantuan dan PIR trans. Sejak 16 Desember 1978 sampai 3 Juni 1991, pemerintah ikut campur tangan dalam pemasaran komoditas kelapa sawit. Yang kelima yaitu periode reformasi pada awal pelaksanaan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004. Kegiatan pembangunan tahun 2000 sampai 2004 berada pada era reformasi, pembangunan di segala bidang dan menyebabkan terjadinya perubahan paradigma manajemen pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Perubahan paradigma ini secara nyata menggeser inisiatif dari dominasi pemerintah ke inisiatif masyarakat, dari pendekatan sektoral ke pendekatan jejaring kerja, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari sistem komando menjadi sistem pasar bebas, dari ketergantungan ke saling membutuhkan, dan dari pendekatan produksi menjadi pendekatan produktivitas. Budidaya perkebunan. Nah, di sini saya mengambil cara budidaya kelapa sawit, yaitu dimulai dengan syarat tumbuhnya kelapa sawit. Budidaya perkebunan. Di sini saya mengambil cara budidaya kelapa sawit. Yang pertama dengan memilih lahan yang memiliki iklim dan jenis tanah yang sesuai, dengan syarat yaitu memiliki pH tanah 4,0 sampai 6,5, subur,
Gembur memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun dengan merata sepanjang tahun. Suhu 25 derajat sampai 27 derajat Celcius dengan lama penyinaran 5 sampai 7 jam per hari. Menggunakan bibit sawit yang unggul dengan ciri-ciri yaitu tunas berwarna putih, daun melebar dan tidak kusut, tempurung berwarna hitam dan gelap, kondisi akar tidak terlalu panjang, kondisi batang sawit yaitu pendek dan gemuk. Yang ketiga yaitu pola tanam dan jarak tanam kelapa sawit yang tepat. Pola tanam segitiga sama sisi merupakan pola tanam yang paling efektif di areal datar. Sehingga untuk areal bergelombang, berbukit perlu dilakukan violini untuk mempertahankan jumlah populasi per hektarnya dengan tetap mempertahankan tingkat kesuburan tanahnya. Yang keempat, waktu tanam yang tepat. Waktu tanam yang tepat yaitu jika kelapa sawit berumur. Tanam yang tepat. Tidak ada waktu tanam yang baku untuk dijadikan patokan dalam budidaya kelapa sawit. Jadi waktu tanam yang tepat dalam budidaya kelapa sawit adalah jika umur bibit sawit siap tanam dan lahan budidaya telah tersedia. Yang kelima, pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawit menjadi optimal. Ada 3 proses pemeliharaan yaitu penyulaman dan penjarangan, penyiangan, dan pemupukan kelapa sawit. Yang keenam, pengendalian hama kelapa sawit. Hama dan penyakit merupakan kendala yang dihadapi oleh para pelaku budidaya kelapa sawit. Serangan hama dan penyakit dapat membuat kelapa sawit tidak berproduksi secara maksimal, bahkan akan membuat kelapa sawit gagal panen. Jenis hama yaitu hama ulat, hama kumbang, hama tikus. Penyakit kelapa sawit itu penyakit akar, busuk akar, penyakit busuk pangkal batang. Yang ketujuh yaitu panen buah sawit. Tahap terakhir dari budidaya kelapa sawit yaitu pemanenan buah sawit. Pada umumnya, kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Buah sawit dapat dipanen ketika berumur 31 bulan, namun tidak semua buah kelapa sawit bisa dipanen secara bersamaan. Maka kelapa sawit tidak akan menghasilkan kualitas produk yang baik ke depannya. Jadi, buah sawit yang baik untuk dipanen yaitu buah sawit yang tingkat fraksi 2 dengan ciri-ciri terdapat 5 hingga 10 brondolan di piringan. Buah sawit berubah warna dari kuning menjadi oranye. Sebanyak 25% hingga 75% buah keluar dari brondol. Proses pengolahan kelapa sawit. Proses pengolahan industri kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit itu ada beberapa tahapan, yaitu jembatan timbang, di mana pabrik pengolahan kelapa sawit menggunakan jembatan timbang sistem komputer untuk menimbang truk pengangkut tandan buah sawit baik dari perkebunan sawit swasta, perkebunan rakyat, dan perkebunan pemerintah. Yang kedua yaitu penyortiran buah sawit. Buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit, kualitas dan kematangan harus diperiksa dengan baik. Proses pemeriksaan buah sawit sering disebut dengan sortir buah. Yang ketiga yaitu proses perebusan buah sawit atau sterilizer. Lori buah yang disimpan diisi buah tandan segar dimasukkan dalam sterilizer dengan memakai kapstan. Tujuannya untuk mengurangi peningkatan asam lemak bebas, mempermudah proses pelemasan buah sawit dan pada treaters, menurunkan kadar air buah sawit, melunakkan daging buah sawit sehingga daging buah sawit mudah dilepas dari biji. Yang keempat adalah proses penebah. Fungsi dari ini adalah untuk melepaskan buah sawit dari janjangannya atau tandan sawit dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong janjang kosong. Yang kelima yaitu digester. Di dalam digester tersebut buah atau brondolan yang sudah terisi penuh akan diputar dan diaduk dengan menggunakan pisau pengaduk yang terpasang pada bagian poros 2 sehingga pisau bagian dasar sebagai pelempar atau mengeluarkan buah sawit dari digester ke screw press. Fungsi dari main press adalah proses pembuatan kelapa sawit untuk memeras brondolan buah sawit yang telah dicincang, dilumat, dan digester untuk mendapatkan minyak kasar. Yang ketujuh yaitu proses pemurnian minyak.
Setelah melewati proses cryopress, maka didapatlah minyak kasar dan ampas press yang terdiri dari fiber. Kemudian crude palm oil masuk ke stasiun klarifikasi, di mana proses pengolahannya sebagai berikut, yaitu sun trap tank, fibroseparator, continuous settling tank, oil purifier, vacuum, stroke tank, slow tank, sand silicone atau free cleaner, rotary brush strainer, low speed sludge centrifuge. Selanjutnya yaitu jenis industri berdasarkan proses produksinya, yaitu ada industri hulu, industri yang kegiatannya hanya mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Industri hulu memiliki sifat hanya menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri lain. Industri hilir adalah industri yang kegiatannya mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga barang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Tujuan dari industri hilir ialah untuk menyediakan barang-barang siap pakai dan dikonsumsi oleh konsumen. Ada berbagai barang di dunia ini yang pembuatannya memerlukan proses yang terbilang panjang. Apabila dimulai dari bahan mentahnya untuk memerlukan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit pula. Selain itu, dari suatu barang setengah jadi masih bisa diolah menjadi bermacam-macam bahan jadi. Salah satu solusinya untuk menangani hal ini adalah memisahkan industri dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang setengah jadi menjadi barang jadi. Adapun tujuan industri hilir lebih rinci adalah menyediakan barang-barang yang siap dikonsumsi masyarakat, mengolah dari barang setengah jadi maupun dari barang mentah, membuka lapangan pekerjaan, mencari laba dan menggerakkan roda perekonomian. Contoh industri hilir. Industri hilir merupakan industri yang menyediakan barang-barang siap pakai oleh masyarakat dan konsumen. Industri ini keberadaannya sudah banyak ditemukan di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Antara lain yaitu industri pangan, industri tekstil, industri kimia, industri listrik dan logam, industri alat tulis, industri alat musik, industri bahan bangunan. Manfaat industri hilir bagi negara yaitu menambah devisa negara, memajukan potensi pengusaha dalam negeri, menambah keuntungan negara, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Program Plasma. Plasma adalah areal kebun yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman kelapa sawit sebagai bentuk kerjasama kemitraan perusahaan dengan masyarakat sekitar perkebunan. Sebagaimana hal tersebut bersifat wajib yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang bergerak di sekitar perkebunan kelapa sawit, dan hal tersebut juga telah diatur dan didasarkan atas keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Usaha industri hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP strip P, bagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat atau perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit yaitu kemitraan perkebunan yang meliputi kerjasama antar perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk mewujudkan kebun milik masyarakat atau plasma, yaitu seluas 20% dari luas area tertanam. Perusahaan tidak bertindak sebagai avalis atau penjamin angsuran bagi kebun plasma. Kemitraan operasional perkebunan meliputi perusahaan ini tidak bertindak sebagai operator kebun. Masyarakat sekitar kebun akan dilibatkan dalam operasional perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan atau lapangan usaha. Pola operator yaitu perusahaan inti akan mengolah dan melaksanakan seluruh kegiatan kebun mulai dari pembangunan kebun, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pemanenan selama usia produktif kelapa sawit kurang dari selama 30 tahun. Hasil dari kebun plasma berupa tandan buah segar akan diberikan kepada petani plasma setelah dipotong. Biaya angsuran atau biaya pembangunan, biaya perawatan, biaya pemanenan dan transportasi, biaya pengelolaan yang disebut pola operator yaitu pembersihan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, panen, dan transport. Tujuan pola operator yaitu menjaga keberhasilan kebun mulai dari penanaman hingga menghasilkan barang produksi, menjaga kontinus atau berkesinambungan terhadap angsuran biaya pembangunan
agar petani plasma mempunyai penghasilan yang relatif stabil dan pasti.